Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu tak henti-hentinya menganugerahkan nikmat yang luar biasa kepada kita. Baik ketika kita dalam keadaan taat maupun ketika kita dalam keadaan maksiat. Allah selalu menganugerahkan nikmat kepada kita. Itulah sebabnya maka betapa kita menjadi hamba Allah yang tidak tahu diri kalau kita tidak pandai untuk bersyukur. Apalagi sebagai bangsa di bulan Agustus ini kita akan segera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang mengajarkan kepada kita mengenai bagaimana hidup menjadi pribadi yang merdeka. Banyak di antara kita di dalam kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tetapi mental dan jiwanya tidak merdeka. Padahal sesungguhnya kemerdekaan itu adalah sesuatu yang sangat substantif. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini pada dasarnya dalam suatu fondasi dan prinsip kemerdekaan. Bahkan syariah agama, ajaran-ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diperintahkan untuk kita melaksanakan dan mematuhinya, itu juga diletakkan atas prinsip kemerdekaan. Karena hanya dengan prinsip kemerdekaan itu
maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sangat kita pahami kalau kemudian kita ini hidup kelak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena justru tidak logis seseorang yang tidak diberi kemerdekaan kemudian dimintai pertanggungjawabannya. Di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, betapa banyak Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia lain. Sesungguhnya adalah relasi dalam fundamen kemerdekaan. Itulah sebabnya maka kalau ada seseorang, suatu kelompok, komunitas, negara yang kemudian mengembangkan relasi yang menghilangkan fondasi kemerdekaan itu, sesungguhnya itu bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia. Manusia itu lahir dalam keadaan merdeka. Dan manusia diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih mana yang akan dilakukan, mana yang tidak dilakukan. Mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga kemerdekaan itu layak untuk kita perjuangkan. Itulah sebabnya kalau kemudian dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita punya tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa yang kemudian berjuang untuk merebut kemerdekaan. Sesungguhnya itu sesuatu yang memang dalam spirit agama diperintahkan untuk kita ini memperjuangkan kemerdekaan itu. Manusia itu merdeka. Hatta di dalam Al-Quran itu digambarkan, hatta seandainya manusia itu kafir dan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun juga diberi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Kalau dalam bahasa Semarang, sapa sing meh mukmin beriman, berimanlah. Sapa sing arep kafir, kafirlah. Ini adalah prinsip mendasar dalam Al-Quran. Bahkan untuk menentang Tuhan yang menciptakannya saja, manusia diberi kemerdekaan. Itulah sebabnya kalau ada relasi yang dibangun di atas prinsip yang memberangus kemerdekaan, maka itu sungguhnya bertentangan dengan prinsip agama kita. Lalu apa yang seharusnya dikembangkan? Relasi yang seharusnya dikembangkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain itu adalah relasi kesalingan, relasi resiprokal, saling, relasi mubadalah. Apa maksudnya? Kita ini karena memiliki status sama-sama merdeka, maka di dalam rangka mengembangkan kehidupan yang aman, damai, sentosa, adil, makmur, sejahtera, manusia itu harus mengembangkan rasa dan prinsip saling. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di dalam albir, di dalam kebaikan, wat taqwa, dan dalam ketakwaan, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini menunjukkan bahwa sungguhnya relasi yang seharusnya dikembangkan antara manusia yang satu dan manusia yang lain adalah relasi kesalingan. Saling. Kita juga sering kali membaca surat-surat pendek. Salah satu potongan ayatnya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ini juga menunjukkan prinsip kesalingan, relasi resiprokal, saling. Hendaklah kalian saling berwasiat. Kepada apa?
Wa tawasau bil haq, kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat kepada untuk suatu kesabaran. Relasi kesalingan ini sesungguhnya dianjurkan tidak hanya dalam ranah publik, tapi termasuk dalam ranah domestik. Hubungan kita dengan keluarga kita, anak-anak kita, dengan istri kita, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya. Yang dikembangkan adalah prinsip saling. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Itulah sebabnya maka di dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, tentu kita harus kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengekspresikan rasa syukur kita, dan ekspresi rasa syukur kita itu diwujudkan dalam selalu berusaha memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengapa rasa syukur itu penting? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, ilustrasi suatu kaum, suatu desa, suatu wilayah, suatu negeri yang gara-gara penduduk negeri itu tidak mampu untuk bersyukur, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merenggut kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam mukaddimah khutbah ayat tadi sudah saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan Allah telah membuat ilustrasi, membuat suatu perumpamaan mengenai suatu negeri, suatu bangsa, suatu kaum, suatu komunitas yang negeri itu aminatan mutmainnah, aman dan damai, aman dan tentram, aman dan damai. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Yang negeri itu rizkinya berlimpah ruah, datang dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Cuman sayangnya, fakafarat bi an'amillah, penduduk negeri itu ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi setelah itu? Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah mencicipkan kepada mereka, merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka libasal ju' wal khauf, pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Dua konsep ini, kelaparan dan ketakutan, itu adalah konsep yang representatif mewakili penderitaan manusia itu. Manusia itu menderita kalau dia kekurangan pada aspek kebutuhan fisik dan terganggu pada aspek kebutuhan psikologis. Kelaparan itu mewakili keterpenuhan kebutuhan fisik, dan ketakutan itu mewakili ketidakcukupan kebutuhan psikologis. Mengapa mereka seperti itu? Bima kanu yasna'un. Disebabkan karena apa yang telah mereka kerjakan. Ini renungan yang sangat baik untuk kita. Negeri kita ini dikenal sebagai negeri yang luar biasa. Negeri yang makmur, sejahtera, gemah ripah roh jinawi, murah sandang, murah pangan. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan luar biasa kepada negeri kita ini sebagai negeri yang luar biasa. Ketika kemudian
Banyak di antara kita ini yang belum bisa mencapai derajat aman, damai, adil, makmur, sejahtera. Maka sesungguhnya kita patut untuk melakukan refleksi diri. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Kita patut untuk merefleksi pada diri kita sendiri-sendiri. Sejauh mana kita ini mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh kita, baik secara personal maupun secara komunal sebagai masyarakat bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya, kepada para pemimpin kita, agar mereka semuanya bisa melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai rakyat juga bisa menempatkan diri sebagai rakyat yang sebaik-baiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahi nikmat-nikmatnya kepada kita dan kepada bangsa kita, karena kita pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma fil Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal haja rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fakhsha wal mukhtalafat wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.